Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah berdua di sini lagi ngapain? Kita lagi ngobrol mengenai pembangunan kekuatan spiritual nih Bun di era digital. Nah, kok pas banget ya dengan apa yang pengen saya diskusiin? Waduh, bener nih Bun ya? Bener Kebetulan ini ya. Bener banget. Iya. Kan ini kan kebetulan Ramadan ya. Iya, iya. Nah, jadi dari rumah tadi tuh pengen banget nanya-nanya mengenai Ramadan, bagaimana membangun kekuatan spiritual dan di era digital yang dihubungkan dengan era digital nih Ustadz. Iya, iya. Dan ada Ustadz Safdinar dan juga Ustadz Saifullah, pas banget. Saya cari ini kadarullah. Nah, ini bagus banget pokoknya ya. Dan untuk pemirsa di rumah semuanya Masya Allah ya. Assalamualaikum dulu kita kepada pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya Mugi Channel ya, kita pas banget nih pemirsa di Ramadan yang berkah ini. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga banyak banget nih amal berlimpah yang kita dapatkan. Pas banget nih pemirsa, saya tuh dari kemarin pengen banget loh ngebahas masalah tema yang satu ini, yaitu membangun kekuatan spiritual ya di era digital pas di bulan Ramadan. Nah, pas banget nih dua narasumber kita sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Ya Masya Allah, ini sudah kedatangan dua narasumber jauh-jauh dari Jawa Timur, Ustadz Safdinar An-Nur MA. Ya, betul Bunda. Apa kabarnya, Mugi. Ustadz? Alhamdulillah baik Bunda Mugi. Jauh nih, Jatim menuju BSD berapa lama nih perjalanan? Lumayan, mungkin sekitar 10 jam Masya perjalanan Allah. sampai ke sini. Makasih banyak loh Ustadz udah hadir ya. Terima kasih. Ya. Iya pemirsa, beliau ini ya masih aktif sebagai dosen UIN di Sunan Ampel, Jawa Timur. Dan juga beliau aktif sebagai Ketua Komisi Dai Muda ADAI Pusat ya. Dan satunya lagi nih, Iya, Bun. Ustadz milenial juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk Ustadz Saifullah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Bun. Iya, kegiatannya apa nih sekarang nih Ustadz? Saya sekarang jadi ketua komisi media di ADAI. Di ADAI. Ah. Dan di Laksnas juga Iya. aktif nih. Sebagai apa di Saya Laksnas nih? sebagai Dewan Pengawas Syariah nih Bun. Masya Allah, Dewan Pengawas Syariah. Syariah. Sama saya juga ketua bidang kajian dan literasi tasawuf di LDTKN. Waduh, jadi tepat banget ya kalau saya hari ini mau diskusi ya mengenai kekuatan spiritual Ramadan yang berhubungan juga nih dengan era digital. Masya Allah. Era digital saat ini itu kan pasti ada positif negatifnya ya. Betul Bun. Nah, pas di Ramadan ini gimana sih supaya kekuatan spiritual kita ini meningkat? Nah, dengan menggunakan era digital juga. Nah, ini yang mau kita bicarakan juga ini ya. Baik untuk Ustadz Safdinar sendiri, Ustadz Safdinar. Dampak kemajuan era digital ya, tentunya terutama untuk di era milenial ini sangat banyak sekali. Nah, gimana sih cara kita, terutama di Ramadan nih, memanfaatkan era digital supaya kekuatan spiritual kita tuh semakin meningkat? Bagaimana nih Ustadz? Ya, baik. Jadi begini Bunda Mugi. Ada, kalau saya menyingkatnya ada 3M istilahnya. 3M nih 3M, ya. 3M. Ya. Yang pertama adalah kalau kita ingin membangun kekuatan spiritual di era digital, khususnya pada bulan Ramadan, yang pertama adalah kita harus mengendalikan hawa nafsu dan juga syahwat. Yang kedua adalah kita harus menghindari dan menjauhi perilaku ataupun perkataan yang buruk. Yang ketiga, kita harus mengamalkan amal kesunahan. Nah, kita bahas nih satu persatu. Tiga nih, satunya dulu yang dibahas nih Ustaz. Nah, yang gimana? pertama, kita harus mengendalikan hawa nafsu dan juga syahwat. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu banyak sekali praktek-praktek spiritual yang dilakukan. Contohnya seperti ibadah puasa, sholat taraweh, dan juga sebagainya. Nah, syariat para ulama itu menyebutkan bahwa pengendalian diri dari syahwat itu merupakan rahasia dan juga tujuan tertinggi dari syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, khusus salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan bahwa al-maqsud al-a'dham minas shaum, tujuan yang paling tinggi dari puasa itu adalah mengendalikan diri dari hasrat dan juga hawa nafsu. Betul. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menjauhi dan juga menghindari dari perilaku ataupun perkataan yang buruk. Karena di dalam hadis itu disebutkan sibabul muslim fusuk. Kita
melontarkan kalimat-kalimat yang jelek kepada orang lain atau mengucapkan kalimat-kalimat buruk, mencemooh dan juga sebagainya. Karena kita lihat bahwa di era digital ini ya Bunda Mugi ya, itu banyak sekali bertebaran di media sosial, entah itu Instagram, TikTok, YouTube ya. Itu banyak sekali orang-orang yang seakan dirinya itu tidak sadar bahwa dia sedang berpuasa, tapi dia melontarkan komentar-komentar negatif, ya mengerosting orang, ya, kemudian membuli. Nah, itu perbuatan seperti itu harus kita hindari. Sehingga ketika kita menghindari itu nanti akan terbangun kekuatan spiritual di dalam diri seseorang. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan amal kesunahan. Contohnya seperti sholat taraweh. Kita harus tahu bahwa apa sih hikmah dibalik sholat taraweh. Ternyata di dalam salah satu kitab karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjani, kitabnya berjudul Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Di situ beliau menyebutkan bahwa apa sih alasannya kita disunahkan sholat taraweh, perspektif agama. Ternyata beliau mengatakan bahwa tujuan sholat taraweh itu adalah untuk membunuh rasa malas yang disebabkan cara berbuka yang tidak layak atau tidak seperti yang disunahkan oleh Nabi. Sedangkan kalau menurut ahli kesehatan Eropa, sholat tarawih ini justru gerakan-gerakan yang dimunculkan dari sholat tarawih ini justru akan membunuh penyakit-penyakit yang membahayakan bagi tubuh kita. Nah, maka ada satu cerita ini Bunda Mugi. Iya, baik. Disebutkan dalam kitab itu ada salah seorang ilmuwan dari Inggris, namanya adalah Mr. Edward Land. Nah, beliau kebetulan itu pernah diundang oleh salah seorang pengusaha Muslim di suatu acara berbuka puasa. Ketika beliau melihat orang-orang di situ, orang-orang Muslim berbuka puasa dengan menu yang sangat mewah, ada kuah dan juga sebagainya, itu beliau langsung memvonis bahwa orang Muslim ini justru membahayakan dirinya karena cara berbuka yang secara berlebihan. Akan tetapi ketika dia melihat setelah berbuka orang Muslim melakukan sholat taraweh dengan gerakan-gerakan aktif, langsung pendapatnya berubah 180 derajat, memvonis bahwa ini justru akan membunuh penyakit-penyakit yang akan menimpa pada tubuh kita. Oke, begitu Bunda Mugi. Baik, jadi intinya Ramadan itu kan bukan cuma sekedar menahan lapar, dahaga ya, tapi juga kita harus bisa mengendalikan intinya hawa nafsu kita dan juga syahwat kita. Iya. Cukup menarik sekali nih pembahasan kita, tapi kita jeda dulu nih Ustadz ya. Siap, Bu. Dan untuk pemirsa di rumah, kita jeda dulu, tapi jangan kemana-mana ya. Tetap di Jelang Iftar, kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dan tema kita kali ini adalah membangun kekuatan spiritual di era digital pada masa di bulan Ramadan. Tadi kita sudah bahas bersama ini dengan Ustadz Safdinar ya. Dan kebetulan saya pengen juga nanya nih ke Ustadz Saifullah ya. Ustadz Saifullah, kenapa sih kita tuh perlu ya meningkatkan iman, meningkatkan kualitas spiritual, nah khususnya di bulan Ramadan ini. Lalu dengan bulan-bulan berikutnya gimana nih Ustadz? Iya. Tafadhol Ustadz. Kalau tubuh itu tidak dilatih olahraga bisa sakit. Betul banget. Maka ruhani kita kalau tidak dilatih juga bisa sakit. Bener. Kalau tubuh yang fisik ini harus dirawat Bun, harus dibersihkan, harus dikasih asumsi nutrisi yang baik. Betul. Maka ruhani pun dia perlu nutrisi yang baik. Nah, nutrisi ini kita peroleh dengan cara kita satu, menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, menjalankan ketaatan. Betul. Itu sederhana itu Bun. Jadi intinya jauhin deh apa larangan Allah. Lalu deketin sih apa yang Allah cinta. Nah, gitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah di bulan Ramadan, maka otomatis ruhani kita sehat, kekuatan spiritual terbangun. Sebaliknya, kalau kita maksiat jalan, ibadahnya nggak dikontrol, ya kan? Lebih banyak main gadget misalnya, lebih banyak ngegosip,
lebih banyak nonton yang dilarang oleh agama, maka otomatis kekuatan spiritualnya turun. Ngedon nih, ngedon dia. Kalau kan? kekuatan spiritual turun, maka dia menghadapi kehidupan gampang stres, gampang depresi. Betul banget. Betul. Rumah tangga bisa berantakan. Betul. Ngasuh anak bisa berantem. Emosinya cepet nih, ya kan? Jadi relate banget di bulan Ramadan ini adalah kesempatan nih Bun. Karena pintu surga dibuka. Masya Allah. Pintu neraka ditutup. Nah itu dia. Setan dibelenggu. Setan dibelenggu nih gitu ya. Jadi kalau mau bangun kekuatan spiritual, menghadapi kehidupan yang panjang, kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, membangun lingkungan yang baik, membangun finansial, membangun karir yang baik, itu perlu kekuatan spiritual. Masya Allah. Iman yang kuat itu. Iman yang kuat. Ramadan mencuci nih. Nah, itu. Mencuci pakaian yang kotor butuh air yang bersih. Nah, itulah Ramadan ya pemirsa ya. Masya Allah. Jadi harus kuat iman. Betul. Harus naik spiritual kita di bulan Ramadan. Masya Allah. Lalu Ustadz Safdinar, ngebangun kekuatan spiritual di bulan Ramadan. Apa hubungannya nih dengan adanya era digital yang begitu marak sekali saat ini? Ini bagaimana menyikapi ini, Ustadz? Oke, baik. Bunda Mugi, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Saiful tadi ya, bahwa inti dari melakukan praktik-praktik spiritual itu adalah bagaimana diri kita bisa mengendalikan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari ibadah kita khususnya pada bulan Ramadan. Itu yang nantinya akan menjadi tolak ukur kelemahan ataupun kekuatan spiritualitas seseorang. Seperti itu ya. Jadi intinya juga pokoknya di Ramadan kali ini ya, dengan adanya era digital, bagaimana juga bisa mempermudah ya, kita bisa men-sharing ilmu-ilmu, demikian ya Ustadz ya? Betul sekali. Baik, kalau begitu tentunya dampak dari era digital itu sendiri kan ada negatif dan positif dong, Ustadz Saifullah ya. Nah ini dampak di era digital dalam positif dan negatif ya, terutama nih bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan spiritual kita di bulan Ramadan nih. Apa aja nih dampak yang diperoleh nih Ustaz? Satu, manajemen waktu Bun. Manajemen waktu. Kalau kita kebanyakan main gadget, sampai lupa ibadah, sampai melalaikan kewajiban, kemudian menyia-nyiakan kesempatan emas di bulan Ramadan, maka era digital ini menjadi kerugian yang besar. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan gadget kita misalnya untuk mengatur waktu alarm misalnya Bun, buat bangun sahur. Tuh bisa. Kemudian kita untuk baca Al-Quran misalnya, kita nggak bawa Al-Quran. Sekarang banyak banget aplikasi juga ya di gadget bisa lewat Al-Quran gadget. ya. Kemudian kita manfaatkan gadget untuk misalnya memperdalam wawasan keagamaan. Betul. Lewat kan banyak banget channel-channel ya. Betul itu Bun. Itu kesempatan. Ya. Kemudian juga kita bisa bangun silaturahim Bun. Nah ini dia. Lewat gadget. Pengajian lewat Zoom. Betul. Waduh, tausiah juga ada. Semua banyak di media sosial ya. Ini dampak positif. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu semua, justru waktu kita habis. Bener juga ya. Bener nggak nih pemirsa? Jadi kadang-kadang berapa jam gitu ya, udah habis nih waktu kita. Scrolling aja. Bener banget. Bener. Ya. Dan jangan sampai juga gini ya, Ustadz Safdinar ya. Nih, kita buka gadget nih ya. Tadinya nih tujuannya tuh mau ngelihat tausiah gitu kan, mau ngaji, mau ini. Tiba-tiba kling, kan suka ada iklan. Filmnya menarik tuh. Belum lagi ada online kan, apalagi yang punya gadget yang udah ada online apa nih macam-macam media sosial. Kling. Nah, nih Ustadz, gimana ya caranya supaya kita itu nggak gampang terpengaruh dengan semua itu gitu loh. Ada tips nggak nih Ustadz? Ada Bunda Mugi. Ya gimana dong? Jadi yang pertama kita harus mengatur mindset kita. Kita harus mengkontrol, membagi waktu antara bagaimana porsi di dunia nyata dengan di dunia maya. Kita dunia nyata, dunia maya. Gimana nih ceritanya? Harus kita mana yang perlu kita prioritaskan. Kalau memang di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, maka kita prioritaskan dunia
di mana kita itu bisa meningkatkan spiritualitas kita. Contoh dengan bertadarus Al-Quran. Banyak sekali kan aplikasi-aplikasi seperti contoh aplikasi Qoro'a, ada aplikasi ngaji AI ya. Sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbasis AI, artificial intelligence ya di era digital ini. Nah, ini justru sangat membantu kalangan Muslim, khususnya pada bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah menjadi lebih baik lagi. Iya, Masya Allah ya. Nah, Ustadz Saifullah, Ustadz juga kan sebagai pendakwah, Ustadz Safdina juga sebagai pendakwah kan. Bagaimana caranya memanfaatkan kemajuan era digital saat ini dengan profesi kita sebagai pendakwah? Tentunya kita bikin konten yang positif, Bun. Konten yang positif. Konten positif. Yang kedua, kita memanfaatkan digital itu untuk kesehatan lahir batin kita. Saya kasih contoh. Gadget itu kan bisa ngukur langkah kita. Oh, iya. Jadi kita mentang-mentang bulan Ramadan jangan sampai juga lalai olahraga. Apalagi bukanya kebanyakan, Bun. Balas dendam Balas ya. dendam. Udah mau buka banyak, sahurnya juga banyak. Sahurnya juga banyak. Iya. Kemudian kita atur waktu penggunaan gadget. Jadi ketika kita mengatur penggunaan gadget, kita tahu tuh mana yang prioritas. Bagaimana tadi Ustaz Safdinar. Yang penting disiplin, Bun. Disiplin. Kalau kita nggak komitmen, nggak disiplin, maka gadget tadi ada notifikasi, gangguannya banyak, Bun. Bener Berdistraksi. banget. Iya. Kita ngobrol lagi nih, Ustaz. Ngobrol lagi nih, Ustaz. Kita mesti jeda dulu nih. Kalau udah ngomongin era digital, udah deh. Seneng banget. Tapi kita jeda dulu ya. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Kembali kita jelang iftar, pemirsa, tema kita menarik banget ya. Ya, alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini bagaimana sih kita bisa meningkatkan kualitas spiritual kita dengan menghadapi era digital yang semakin maju berkembang ini. Nah, tadi kita lanjut lagi nih, Ustadz. Tugasnya pendakwah nih dengan adanya era digital ini, gimana? Lanjut lagi. Kualitas manusia itu ditentukan oleh apa yang dikonsumsinya. Kalau yang dikonsumsinya itu bergizi, sehat, bernutrisi, maka dia sehat. Satu lagi, halal. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Yang halal dulu, nomor satu halal ya. Betul. Baru thayyib. Nah, ketika kita di media sosial ataupun di era digital ini, kita tidak mengkonsumsi yang halal. Betul. Artinya apa yang dilihat, apa yang didengar, maka otomatis itu berpengaruh terhadap kondisi jiwa kita, spiritualitas kita. Maka ketika kita tidak disiplin memanfaatkan itu semua, itu akan mengotori jiwa kita. Kalau jiwa kita kotor, maka setan itu gampang menggoda kita. Hawa nafsu yang tadinya harusnya dikendalikan itu justru menguasai kita. Maka kita sebagai dai, kita perlu mengcounter itu semua. Karena masyarakat kita itu jangan sampai disuguhkan oleh konten-konten yang bisa merusak akhlak, yang justru mengarahkan kepada perbudakan terhadap hawa nafsu dan apa masalah konsumsi, Bun. Jangan sampai orang jadi konsumtif, nggak tahu apa yang harus dibeli secara prioritas, nggak tahu ngebedain mana kebutuhan, mana keperluan, mana keinginan. Itu dia. Jadi benar-benar harus inilah hawa nafsu tadi ya, keinginan itu terkendali ya, Ustadz ya. Baik. Nah, Ustadz Safdinar sendiri saat ini kan jujur ya banyak banget yang muncul para dai-dai muda, kadangnya dai-dai milenial juga, dan banyak dai lainnya viral nih di TikTok. Padahal sebenarnya kan viralnya itu kan hanya sebatas sebait-sebait kalimat ya yang tidak full, tapi secara keilmuan agak dipertanyakan. Nah, bagaimana menghadapi ini, Ustadz? Oke, baik Bunda Mugi. Jadi yang pertama ketika kita menghadapi era digital dengan penuh munculnya para dai ini, yang pertama adalah kita harus pintar memfilter. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan fa'in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ketika kita melihat konten-konten dakwah dari para dai-dai yang berseliweran, entah itu di TikTok, YouTube Short, banyak sekali itu bertebaran. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah fatabayyan. Kita harus mengklarifikasi benar apa tidak yang disampaikan orang tersebut, sesuai apa tidak dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Karena banyak sekali apa yang disampaikan itu terkadang tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Jadi itu yang pertama adalah
kita harus pintar-pintar untuk memfilter, mengklarifikasi sehingga informasi yang kita telan ya, seperti yang saya sampaikan Ustaz Saiful tadi, yang kita makan ya, itu tidak meracuni diri kita. Sehingga karena apa? Itu dampaknya akan berpengaruh pada akhlak kita. Seperti itu benar-benar. Baik. Nah, jadi intinya juga pinter memfilter tadi ya. Dan juga kita juga harus melihat juga nih yang bicara nih siapa gitu. Jangan sampai diterima secara mentah-mentah. Ya, itu alhamdulillah. Ini jawaban yang cukup. Mudah-mudahan pemirsa juga oh iya bener nih gitu ya. Ya baik, untuk Ustadz Saifullah sendiri, Ustadz. Kita kan punya anak-anak nih ya di keluarga ya. Nah, mendidik yang lain pasti kita harus mendahulukan dulu dari keluarga dulu nih. Nah, kalau Ustadz sendiri gimana sih caranya kiat Ustadz agar anak-anak di rumah nih ya semakin meningkatlah imannya, spiritualnya ya dengan menggunakan gadget yang tepat itu, gimana caranya nih Ustadz? Ya ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri kamu sendiri. Jadi dimulai dari orang tua. Orang tua ya. Orang tua itu memberikan keteladanan. Jadi jangan sampai misalnya kita nyuruh anak ngebatasin gadget tapi emaknya seharian gadget terus gitu kan. Malah live lagi di TikTok. Malah Iya benar-benar. Ini masalah keteladanan. Contoh dulu dong. Contoh dulu. Yang kedua ada kesepakatan dengan anak. Jadi anak itu dibuatkan jadwal, misalnya selama Ramadan nih, ada jadwal tadarus Al-Qur'annya, ada jadwal buka puasa bersama, ada jadwal misalnya baca buku, ada jadwal misalnya silaturahim, ada jadwal tarawih di mana nih kita malam ini misalnya kayak gitu, dibuat jadwal kesepakatan. Dan kapan penggunaan gadget itu available buat anak gitu. Karena ketika anak dibebaskan tanpa ada pengawasan, tanpa ada filter, apalagi kita juga di era digital ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memfilter itu. Sehingga anak-anak itu dia punya rasa tanggung jawab, kita bangun tanggung jawab sejak dini gitu Bun. Jadi benar-benar orang tua itu adalah contoh bagi putra-putrinya. Jadi banyak sekarang ini kan anak-anak lebih akan melihat tindakan nyata dibanding dengan apa yang kita bicarakan. Betul, kan? Sebelum kita ngomong kita dulu dong yang lakuin gitu ya. Kasih contoh gitu, Masya Allah ya. Ya untuk Ustadz Sabdina sendiri Ustadz ya. Kalau menurut Ustadz sendiri Ustadz, di era digital ini ya, apa sih peran pentingnya untuk dalam bidang meningkatkan spiritual kita dalam keagamaan? Penting banget nggak sih? Ya, jadi penting atau tidaknya jelas penting sekali Bunda Mutia. Karena apa? Karena seseorang yang beriman, tolak ukurnya dia beriman itu seberapa besar kualitas kekuatan spiritual yang ada dalam dirinya. Karena apa? Karena kata spiritual itu yang dimaksud adalah sesuatu yang berhubungan dengan jiwa dan juga rohani. Bagaimana seorang itu mengekspresikan dirinya dalam konteks bulan Ramadan untuk meraih atau memanen pahala-pahala yang ada dalam bulan Ramadan. Sehingga penting sekali Bunda Mugi karena gini, kualitas iman seseorang itu ya dipandang dari seberapa kuat spiritual orang tersebut. Masya Allah. Ya, nggak berasa ya pemirsa. Udah mau beduk maghrib juga nih, kita udah mau berbuka ya, nggak berasa dengan nonton Jalan Gitar. Ya Ustadz, tapi sebelum berakhir nih kita pengen juga ada kesimpulan dari para Ustadz ya. Ustadz, saya boleh silakan. Untuk memperkuat spiritualitas kita, kita harus lazim zikrullah. Banyak berzikir, mengingat Allah ya. Baik, Masya itu Allah. aja, Bu. Iya, ya silakan juga Ustadz. Ya, jadi bagaimana caranya kita membangun kekuatan spiritualitas di era digital? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 caranya, yaitu adalah mengendalikan diri dari hawa nafsu dan juga syahwat. Yang kedua adalah kita harus pintar-pintar menjauhi dan juga menghindari perilaku ataupun perkataan yang buruk. Dan yang terakhir adalah kita harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari amal-amal kesunahan yang ada pada bulan Ramadan. Dengan begitu, kekuatan spiritualitas kita akan semakin meningkat dan semakin besar. Amin ya Allah alamin. Terima kasih banyak ya untuk Ustadz Saifullah, untuk Ustadz Sabdinar juga ya. Mudah-mudahan apa yang diseringkan hari ini bisa menjadi amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan untuk pemirsa, marilah kita memanfaatkan Ramadan ya, yang datangnya juga hanya setahun sekali ya.
bagaimana kita bisa meningkatkan spiritual kita di bulan Ramadan ini dan bisa memanfaatkan juga kemajuan era digital untuk kita sama-sama untuk syiar dan dakwah sehingga kita semua bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Bugi Zainal berserta semua kru yang bertugas ya, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan yang terjadi dan semangat terus berpuasa. Mari sama-sama ya Ustadz ya, kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.